Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di kelas fisika kelas 11. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang momentum sudut, energi kinetik rotasi, dan juga usaha pada gerak rotasi. Bagian pertama yaitu momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Pada pembelajaran kelas 10, kita sudah mengenal istilah momentum. Ananda masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan momentum? Ya, momentum merupakan suatu besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan suatu benda. Nah, momentum ini berlaku pada gerak benda translasi atau linear, di mana kita kenal dengan rumus P sama dengan M dikali V. Lalu, apa sih bedanya dengan momentum sudut? Jadi, momentum sudut adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan suatu benda yang berputar. Jika momentum tadi berlaku pada benda yang bergerak translasi, sementara momentum sudut berlaku ketika benda bergerak secara rotasi atau berputar. Nah, untuk rumus momentum sudut dapat kita gunakan L sama dengan I dikali omega, di mana L merupakan momentum sudut, I merupakan momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Sama halnya dengan momentum yang memiliki hukum kekekalan, momentum sudut juga memiliki hukum kekekalan momentum sudut. Di mana hukum kekekalan momentum sudut memiliki syarat agar ia dapat berlaku, yaitu jika tidak ada resultan momen gaya atau torsi luar yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut suatu sistem itu akan tetap kekal. Di mana secara sistematis dapat kita tulis dengan L sama dengan L aksen. I dikali omega akan sama dengan I aksen omega aksen. Untuk penerapan hukum kekekalan momentum sudut sungguh banyak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu seorang penari balet yang sedang menari. Nah, untuk hal ini, coba Ananda perhatikan video berikut ini. Nah, dari video tadi kita bisa memperhatikan gerakan dari penari balet tersebut. Ananda bisa lihat ketika seorang penari ingin memutarkan badannya, maka ia akan mendekatkan tangannya ke bahu atau mendekatkan tangannya ke tubuh. Lalu ketika ia ingin berhenti, ia akan merentangkan tangannya sepanjang mungkin. Lalu menurut Ananda, mengapa sih seorang penari balet tersebut melakukan hal demikian? Nah, hal ini bisa kita perhatikan dari mata fisika, yaitu yang berkaitan dengan hukum kekekalan momentum, di mana yang sama-sama kita ketahui, hukum kekekalan momentum dapat dirumuskan dengan L sama dengan L aksen kuadrat, yaitu I dikali omega akan sama dengan I aksen dikali omega aksen. Pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita perhatikan gambar pertama, yaitu gambar ketika seorang anak merentangkan tangannya. Nah, ketika seorang anak ini merentangkan tangannya, maka jarak antara ujung tangan anak akan semakin jauh terhadap pusat dari gerak rotasi. Kira-kira pusat gerak rotasi berada pada pertengahan badan seorang anak. Nah, kita misalkan jarak antara ujung tangan dan pusat pergerakan ini adalah sebagai R. Sementara ketika seorang anak mendekatkan tangan kepada bahu, maka jarak antara pusat gerak dengan tepi badannya akan semakin dekat. Maka R-nya juga akan semakin kecil. Seperti pembelajaran kita sebelumnya, besar I dapat kita cari dengan rumus M dikali R kuadrat. Maka R akan sebanding dengan I, di mana semakin besar R yang ada, akan semakin besar pula I yang didapatkan. Nah, coba kita lihat lagi hukum kekekalan momentum sudut tadi, di mana I dikali dengan omega. Maka, jika semakin besar R, maka semakin besar pula I yang dihasilkan. Sehingga
omega yang dihasilkan nanti akan semakin kecil atau kecepatan dari seorang anak tersebut akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika R-nya semakin kecil, maka I yang dihasilkan akan semakin kecil pula. Karena besar momentum sudut suatu sistem sama, maka kecepatan sudut yang dihasilkan nanti akan semakin besar pula. Oleh sebab itu, seorang penari balet akan mendekatkan tangannya ketika ia ingin berputar dan akan merentangkan tangannya ketika ia ingin berhenti. Nah, kira-kira seperti itulah penerapan hukum kekekalan momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang kedua yaitu energi kinetik rotasi. Sama halnya dengan gerak translasi, gerak rotasi atau gerak berputar juga memiliki energi kinetik. Jika pada gerak translasi, energi kinetik dapat kita cari dengan rumus setengah mv kuadrat, maka pada gerak rotasi, energi kinetik dapat kita cari dengan rumus setengah I dikali omega kuadrat. Lalu yang terakhir yaitu usaha pada gerak rotasi. Nah, usaha pada gerak rotasi ini dapat kita cari dengan rumus W sama dengan torsi dikali theta, di mana W merupakan usaha, torsi O merupakan torsi atau momen gaya, dan theta merupakan sudutnya. Selain menggunakan rumus ini, kita juga bisa menggunakan rumus W sama dengan Eka rotasi akhir dikurang dengan Eka rotasi awal. Maka W sama dengan setengah I omega 2 kuadrat dikurang dengan setengah I omega 1 kuadrat. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.